perjalanan Mbak kesini tadi? Kalau tadi sih Mbak hujan kan, jadi berhenti terus gitu, ya, terhambat sih. Kan nggak kena hujan kan? Enggak Mbak, buktinya kering. Alhamdulillah pas seperti itu. Oh ya, sebelumnya Mbak apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Oh ya, kita belum perkenalan. Nama Mbak siapa ya? Nama saya Andini Mbak. Oh, Andini. Oh ya, kalau boleh tahu maksud Mbak kesini mau apa atau ada yang bisa saya bantu, Mbak? Gini ya Mbak, saya pertamanya tahu informasi Mbak ini dari teman saya gitu. Nah, dan niat saya datang ke sini itu untuk mengkonsultasikan adik perempuan saya gitu. Nah, apakah saudari Mbak Andin sudah pernah melakukan konsultasi? Untuk melakukan konsultasi itu belum pernah Mbak. Jadi kan saya berniat gitu untuk melakukan layanan konsultasi ini dengan Mbak Niti gitu. Jadi di sini nih layanan konsultasi itu yaitu adalah layanan konseling yang digunakan atau dilaksanakan konselor terhadap konsulti yang memungkinkan konsulti dapat memperoleh wawasan, pemahaman dan juga dapat menangani permasalahan dari pihak ketiga seperti itu Mbak. Oh ya, di dalam layanan konseling konsultasi ini terdapat asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana pada saat Mbaknya Andin mau menceritakan permasalahan nanti tidak perlu khawatir karena di sana kan sudah ada asas kerahasiaan. Jadi permasalahan Mbak Andin nanti akan disimpan dengan sebaik-baiknya. Jadi sampai sejauh ini apakah Mbak Andin sudah dapat memahaminya? Alhamdulillah sudah bisa dipahami Mbak. Baiklah. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan nanti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bisakah Mbak Usa menceritakan permasalahan dari pihak ketiga? Baik Mbak, jadi saya itu kan punya adik perempuan tuh, baru mau masuk SMA gitu. Jadi kan adik saya itu masih masa transisi remaja, jadi masih banyak perubahan pubertas gitu, baik itu emosional dan lain sebagainya. Nah, salah satunya itu adik saya itu orangnya kayak semangat belajarnya itu kurang gitu, tetapi dia itu lebih kebanyakan misalkan bermain, kemudian menonton YouTube, K-pop kayak gitu nah Mbak. Jadi kan saya itu ngerasa kayak gimana ya, sedangkan dia ini baru mau masuk ke SMA gitu kan, penuh tantangan gitu, harus banyak-banyak belajar, terutama antara SMP dengan SMA itu kan masa peralihan gitu, nggak masa belajar itu nggak sama gitu. Tetapi dia ini misalkan disuruh belajar tuh, pahami gimana cara-cara masuk SMA gitu, apa aja yang harus dipersiapkan, tapi dia bilangnya aku itu lagi masa pubertas gitu, nggak usah ikut campur gitu, intinya itu belajar itu pada saat dibutuhkan aja gitu nah Mbak. Jadi kan saya ngerasa mau jadi apa di saya ini gitu. Nah, nanti takutnya dia itu kurang bisa beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang ada di SMA gitu. Kalau boleh tahu umurnya adik Mbak Andin berapa? Umur adik saya itu baru 15 tahun. 15 tahun. Oh ya, apakah teman-teman adik Mbak Andin itu sering main ke rumah ataupun adik Mbak Andin pergi kemana gitu dalam kegiatan belajarnya? Kalau untuk pergi kemana itu nggak pernah ya Mbak, soalnya teman-temannya itu yang datang ke rumah. Nah, kalau teman-temannya itu datang ke rumah rusuh gitu, ngajakin ayo kita mabar Free Fire gitu, kita nonton BTS dan lain sebagainya. Jadi kan ketika adik saya mau belajar, ada teman-temannya positif terganggu kan gitu, positif dia lebih memilih temannya. Jadi orang tua saya juga kadang memarahi adik saya gitu, harus bisa belajar dulu baru main. Tetapi adik saya ini selalu jawabannya, karena kan saya masih masa pubertas gitu, jadi kan lama-lama saya kesel juga kan Mbak ya. Dan oleh karena itu saya itu berniat gitu meminta saran dari Mbaknya, bagaimana sih cara efektif menghadapi adik saya ini gitu. Mbak Andin itu sudah masih masa transisi ya kan, dimana ya emang kalau misalnya anak mau masuk masa remaja, apa ya, tingkah lakunya itu kan ya dia mau seperti, ya bisa dibilang saya kan masih baru masa pubertas, jadi ya suka-suka saya seperti itu kan Mbak. Jadi adiknya Mbak Andin ini sering suka bermain, termasuk suka bermain game online juga ya kan. Mungkin adiknya Mbak Andin tuh masih membutuhkan
motivasi supaya dia semangat lagi belajarnya. Oh gitu ya Mbak. Jadi kira-kira menurut Mbak Netinya bagaimana sih cara efektif menghadapi adik saya yang seperti ini Mbak? Di sini saya punya solusi bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar adiknya Mbak Andin. Yang pertama kita coba membuatkan agenda, seperti misalnya agenda waktu dia belajar itu jam berapa, waktu dia bermain itu jam berapa, dan waktu aktivitas yang ada di rumah itu jam berapa, supaya agenda itu akan terjalankan dengan baik. Terus yang kedua yaitu ada menentukan gaya belajar adiknya Mbak Andin. Bagaimana cara gaya belajarnya adiknya Mbak Andin? Misalnya seperti dengan berkumpulnya teman-teman adik Mbak Andin kan, itu kan bisa meningkatkan semangat belajar lagi kan. Emang ada waktu saat dia mau bermain dan pada waktu saat dia belajar. Jadi kan teman-temannya itu diusahakan untuk meningkatkan lagi. Ayo kita belajar dulu, baru kita bermain game online. Jadi kan itu kan meningkatkan gaya belajar adiknya Mbak Andin dan teman-teman adiknya Mbak Andin kan. Terus yang ketiga ada istirahat. Nah, di mana istirahat ini mengoptimalkan pikiran adiknya Mbak Andin. Pada waktu saat udah bermain game ya istirahat, makan seperti itu kan, misalnya apakah tidur. Jadi kan pikiran adik Mbak Andin itu kan bisa merasa jadi tenang, damai seperti itu. Terus yang keempat yaitu hindari gangguan belajar. Di mana gangguan belajar ini misalnya seperti gangguan di dalam rumah, misalnya suara-suara TV ataupun suara-suara apa gitu kan, ataupun kesibukan yang ada di rumah itu diusahakan untuk tidak mengganggu konsentrasi belajarnya adik Mbak Andin. Dan ada juga cari suasana yang tepat, dimana cari suasana tepat ini ya bisa dibilang seperti tadi kan, dengan belajar di rumah, suasananya diam, damai, jadi kan membuat pemikiran adik Mbak Andin tuh merasa jadi suasananya jadi happy, jadi meningkatkan daya semangatnya lagi gitu. Terus yang terakhir ya belajar bersama teman tadi. Jadi ketika adiknya Mbak Andin mau melaksanakan prosesnya belajar kan, supaya meningkatkan motivasi belajar lagi ya belajar sama teman-temannya seperti itu kan. Dan juga membagikan motivasi belajar. Yang pertama yaitu membuka pengetahuan diri akan pengetahuan belajar. Jadi adiknya Mbak Andin itu membuka pengetahuan diri, pengetahuan apa saja yang ada di dalam dirinya, seperti misalnya pengetahuan memasak misalkan, terus pengetahuan dia dalam bidang pembelajarannya seperti itu. Dan juga menyadari akan pentingnya belajar demi kehidupan seharusnya. Jadi kan emang kewajiban kita sebagai pelajar, mahasiswa ataupun ya masih siswi, itu kan kewajibannya emang untuk belajar tuh kan. Jadi harus bisa menyesuaikan di mana masanya belajar dan di mana masanya bermain di luar aktivitas. Dan juga yang terakhir itu menyadari bahwa setiap proses yang sudah kita lakukan, yang kita jalani, itu tuh tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi motivasi Mbak Andin bisa memotivasikan dengan cara-cara yang sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana Mbak Andin? Dari sejauh ini alhamdulillah bisa dipahami sih Mbak, bisa diterima gitu. Baik, dari pemaparan yang sudah saya berikan solusi tadi, apakah Mbak Andin sudah dapat memahaminya? Alhamdulillah masih bisa dipahami Mbak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana kesimpulan yang dapat Mbak sampaikan? Dari banyaknya nasihat yang Mbak berikan tadi, yang poin garis besar yang saya dapatkan yaitu bagaimana saya bisa mengayomi teman-temannya juga gitu. Dikarenakan faktor pertama adik saya tadi kan karena masa pubertas gitu kan, juga pengaruh dari teman-temannya gitu. Jadi saya itu nggak hanya memberikan motivasi ataupun saran-saran dari Mbak ke adik saya, tetapi juga ke teman-temannya juga gitu, bahwa mereka itu masih butuh belajar bagaimana sih
pelajaran-pelajaran yang ada di SMA agar mereka itu lebih mempermudah masa adaptasi mereka gitu. Karena kan banyak kita temui itu Mbak, siswa yang nggak bisa beradaptasi dengan mata pelajaran di SMA itu akhirnya keluar kan. Nah jadi di sini memang saya juga perlu kerjasama juga dengan orang tua saya agar mereka itu nggak memarahi tapi lebih ke memotivasi gitu. Bagaimana sih harusnya adik saya itu lakukan gitu. Baik, jadi di sini Mbak Usta sudah dapat memahaminya. Apakah Mbak Usta mau melakukan layanan konsultasi lanjutan? Untuk sejauh ini saya akan ke depannya Mbak. Jika memang memungkinkan maka saya akan menghubungi Mbaknya kembali. Jika tidak ada lagi yang perlu Mbak sampaikan, maka kita akan tutup kegiatan pada sore hari ini. Kita mengucapkan lafaz hamdalah. Semoga solusi-solusi yang sudah saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi adiknya Mbak Andin dan bisa juga menambah wawasan terhadap adik Mbak Andin. Baik, kita tutup kegiatan pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama.